Perlu kami sampaikan Bapak Ibu, pertemuan kali ini adalah salah satu pertemuan perdana bagi saya dan teman-teman untuk tahun 2024 ini. Tidak ada kegiatan yang mengawali di DPR ini adalah kecuali kegiatan Komisi 1. Ini salah satu tanda ciri-ciri kita bahwa 2024 yang akan datang akan kita lebih sukses ke depan. Amin. Karena kita di sini tidak ada garis pemisah. Tidak ada gate, kita usahakannya kita bagaimana apa yang diinginkan masyarakat, kemudian lembaga-lembaga lain untuk demi pembangunan Kabupaten Pindrang. Kenapa kita tidak mau lakukan hal-hal seperti ini? Ini yang kami lakukan. Kemudian persoalan ada negatif thinking dan sebagainya kita tidak mau permasalahkan. Hal-hal ini bukan dugaan sebenarnya, cuma kita mau mengklarifikasi apa kekurangan-kekurangan yang muncul di lapangan. Makanya saya apresiasi dari F2PKP yang telah memberikan sesuatu sumbangsi, kemudian berupa informasi-informasi supaya Pindrang ini akan lebih baik ke depan. Jadi meskipun ini tidak akan mungkin, tidak menutup kemungkinan tidak akan terjadi. Hal ini kita mau klarifikasi sehingga nantinya di lapangan tidak akan muncul sesuatu negatif thinking bahwa seperti inilah pemerintah daerah. Kalau kita ini semua kita sudah luruskan, kemudian kita saling memberi informasi apa yang telah disampaikan oleh masyarakat melalui lembaga ini, ya saya kira tinggal kita memaknai ini kepuasan, karena manusia itu tidak ada puasnya. Ya, kemungkinan kalau kita mau puas ya ada hal-hal lain yang sifatnya tersinkronisasi pada hal tertentu. Oleh karenanya Bapak dan sekalian, jadi ada menanggapi surat dari FP2KP, kami sudah menyurat. Alhamdulillah hari ini apa yang kami harapkan semua terpenuhi, baik dari Dinas Pendidikan maupun dari FP2KP. Ya, juga ini saya tahu persis bahwa direkturnya ini adalah orang Pindrang, sementara yang mendapat suatu untuk mendapat informasi ini juga dari Pindrang. Jadi orang Pindrang menemukan sesuatu informasi untuk diklarifikasi. Jadi bukan dari orang lain. Jadi yang ada di sini semua adalah putra-putri terbaik dari Kabupaten Pindrang. Itulah tujuan kita bagaimana memaknai pertemuan ini sebagai bentuk silaturahim, sehingga setelah nanti keluar dari sini kami anggap bahwa kami nilai mudah-mudahan tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya kita saling menyoroti yang tidak ada kepastian. Yang kita butuh sekarang ini adalah ada terjadi suatu kebersamaan, karena ini adalah kita simbolis mutualismenya harus kita jaga. Kerjasama yang paling pokok itu yang kita membutuhkan. Ya, saya kira untuk mendengarkan dulu apa-apa yang menjadi substansi pembahasan pada sore hari ini, ya, dari LSM FP2 Agus Tanri Copo. Kemudian kami lanjut tentang lampiran analisanya. Pertama, perihal analisa informasi dugaan penyalahgunaan kewenangan pada penerimaan tenaga honorarium pada UPT SMP 8 dan UPT SD Negeri 284 Kabupaten Pindrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang diduga honorer bodong. Ini hanya satu sampel. Pertama, berdasarkan informasi untuk UPT SMP 8 Pindrang diduga telah menerima atau merekrut tenaga honorer atas nama Rapida SAP pada akhir bulan Januari 2023. Sampai sekarang ini baru 11 bulan, Pak. Kedua, berdasarkan informasi bahwa UPT SMP Negeri 8 Pindrang diduga telah menerima atau merekrut tenaga honorer atas nama Marwa SPD pada bulan November 2023. Berarti baru 2 bulan, Bapak Ibu ya. Terus ketiga, berdasarkan informasi bahwa UPT SD Negeri 284 Pindrang diduga telah menerima atau merekrut tenaga honorer
atas nama Hapipa pada akhir bulan September 2023 atau baru 3 bulan. Terus keempat, berdasarkan informasi bahwa UPT SD Negeri 284 Pinrang diduga telah menerima atau merekrut tenaga honorer atas nama Juliana pada akhir bulan September 2023 atau baru 3 bulan. Terus kelima, berdasarkan informasi bahwa UPT SD Negeri 284 Pinrang diduga telah menerima atau merekrut tenaga honorer atas nama Rita pada akhir bulan November 2023. Berarti baru 1 bulan lebih. 6. Berdasarkan uraian pada poin 1 sampai 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa Kepala UPT SMP Negeri 8 Pinrang dan Kepala UPT SD Negeri 284 Pinrang diduga tidak mengindahkan atau diduga telah melanggar peraturan yang berlaku. Ini baru 2 sekolah yang kami sajikan sebagai sampel dan diduga rata-rata se-Kabupaten Pinrang melakukan hal tersebut. 7. Berdasarkan uraian pada poin 1 dan poin 6 sampai poin 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa diduga telah terjadi penyalahgunaan kewenangan. Kondisi tersebut diduga tidak sesuai. Dan kami juga atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang menyampaikan ucapan terima kasih kepada P2PKP atas masukan dan sarannya terkait dengan pengangkatan honorer dan ASN PJK yang ada di Kabupaten Pinrang. Kemudian yang kedua, kami juga selaku pimpinan pada saat apa yang disampaikan tadi beberapa korwil yang disampaikan tadi Pak Pengawas Terosompa, kemudian dari Sawito, kemudian beberapa masukan dari Dewan Pendidikan dan PGRI, saya kira itu yang perlu memang kita bicarakan lebih lanjut. Jadi apa yang disampaikan ke P2KP, saya kira saya selaku pimpinan terima kasih atas masukan dan sarannya. Dan insya Allah mari kita berbenah diri, mari kita memperbaiki untuk ke depan 2024. Jangan kita saling mencari kelemahan dan kesalahan kita, mari kita berbenah untuk 2024. Dan insya Allah apa yang kita lakukan selama ini memang pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan inilah perlu kita mencari kebaikan untuk 2024. Yang berikutnya terkait dengan pengangkatan, terus terang kami juga tidak semena-mena langsung mengangkat, Pak. Kami tidak langsung semena-mena mengangkat pada satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Pinrang. Yang perlu kami lakukan adalah kami tetap koordinasi ke masing-masing wilayah. Karena rata-rata yang masuk ini adalah kebutuhan organisasi yang masing-masing ada di sekolah. Nah, inilah melalui proses yang ada di bawah. Ada melalui Korwas, melalui Korwil, dan melalui kepala sekolah. Dan itulah kami yang lakukan. Dan kami tidak berani langsung membuat SK tanpa kami koordinasi di satuan yang ada di masing-masing wilayah. Karena terus terang kebutuhannya ini memang agak berat, Pak. Karena terus terang selama tahun ini memang terlalu banyak keluhan-keluhan terkait dengan tenaga guru yang ada di sekolah. Nah, untuk harapan ini, khusus untuk P3K yang kita harapkan ini masih terbatas. Masih terbatas, siapa lagi yang kita mau mengisi guru-guru kalau bukan teman-teman yang ada di bawah. Nah, untuk itulah, insya Allah kami juga tidak terlalu panjang karena kami sudah mengevaluasi semua apa yang kami lakukan bersama teman-teman. Dan kami mengharapkan P2KP nanti tetap kita bermitra untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Dan kami juga sampaikan tadi bahwa apa yang disampaikan itu sudah masuk semua di situ. Jadi kami tidak terlalu panjang menjelaskan. Dan sekali lagi terima kasih dari komisi memfasilitasi daripada kegiatan ini. Dan insya Allah 2023-2024 mari kita berbenah. Mungkin itu harapan kami dan sekali lagi terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasarnya dari kekurangan tenaga guru di Kabupaten Pinrang, sehingga harus merekrut tenaga honorer. Apakah itu statusnya sukarela, apakah itu harus dianggarkan, dibayar di dana BOS, itu kita belum tahu bagaimana mekanismenya. Tapi intinya menurut saya adalah kekurangan tenaga guru di Kabupaten Pinrang. Kalau Pak dari Dewan Pendidikan tadi solusinya apa? Kalau saya solusinya adalah satu. Kenapa kita tidak memerger sekolah yang sudah kecil atau jumlah muridnya cukup
Kecil. Kurang. Contoh, di Supa, di SD 111, baru semalam saya dengar orang tua bahwa alhamdulillah anakku ranking 2 dari 5 temannya. 5 siswa. Ini betul-betul menurut saya apa namanya? Sesuatu yang di luar nalar saya kalau kekurangan tenaga guru, tetapi sekolah yang ada ini muridnya cuma sedikit. Coba Pak, kalau cuma kelas 1 3 orang. Contoh di KE itu 111 dengan jumlah anak murid segitu, kan dasarnya kita kekurangan guru. Kenapa nggak di merger saja? Yang dekat ke Bongimpongi silakan ke Bongimpongi, yang dekat ke Sabampareng silakan ke Sabampareng. Itu tinggal kita melihat mekanisme bagaimana memerger sekolah. Kenapa Pak? Untuk jadi kepala sekolah saja ini susahnya minta ampun. Ada kalau tidak salah saya pernah dengar guru itu kewalahan kita Pak. Guru saja belajar bagaimana anak murid mau dididik. Kepala sekolah saja untuk jadi guru penggerak itu na'udzubillah susahnya. Kalau umur-umur saya mungkin sudah ketinggalan karena itu berbasis IT. Ada namanya apa? Pendidikan Merdeka Belajar. Itu guru yang belajar Pak. Bagaimana murid 3 yang mau diurus, gurunya aja sendiri mengurus dirinya susah. Nah, untuk mengantisipasi kekurangan tenaga honorer, salah satu jalan kalau memang memungkinkan untuk di merger itu sekolah. Ada beberapa. 181 juga begitu di Supa. Muridnya cukup sedikit. Berapa? Ada 10. Coba. 1. Kemauan anak sekolah juga mau belajar kalau cuma bertiga, berlima sudah tidak ada. Guru juga sibuk untuk mengurus pendidikannya. Apalagi yang namanya sertifikasi. Nah tinggal itu anak-anak untuk belajar. Ini kalau menurut saya solusi yang harus dilakukan adalah itu. Yang kedua adalah tentu mengurangi anggaran-anggaran untuk perbaikan sekolah. Bagaimana cara mau dipeloponi kayak begini kalau cuma 3 muridnya? Keluar lagi dana bos untuk di situ. Meringis juga kepala sekolah. Apa yang mau dikelola? Orang muridnya sedikit. Berlombalah kepala sekolah mau ke sekolah-sekolah yang besar. Merger saja Pak kalau menurut saya. Ketiga adalah tentu pengurangan dari anggaran dana bos tentu pasti lebih berkurang karena mengurangi jumlah sekolah yang harus didanai oleh pemerintah. Jadi menurut saya solusi yang tepat adalah memerger sekolah akan berakibat terpenuhinya guru-guru untuk mengcover sekolah-sekolah yang sudah di-merger. Saya pikir demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasannya karena dari sampel yang telah disebutkan tadi oleh LSM FP2KP kebetulan sekali mengena kepada wilayah kami di Kecamatan Matirosope, khususnya di SD 284 yang tentang honorer bodong itu ya. Baiklah, dalam hal ini saya sedikit memberikan ulasan dan penjelasan bahwa terkait keberadaan di UPT SDN 284 Pinrang, tadi ada 3 nama yang sempat mencuat dicatat bahwa mereka masuk mendaftarkan diri menjadi tenaga honorer di sekolah itu terhitung akhir September 2023. Sepengetahuan kami dan pengamatan kami bahwa mereka ini statusnya honorer sekolah karena memang di sekolah itu memang dibutuhkan tenaganya. Satu. Yang kedua, karena mereka juga baru terdaftar di bulan akhir September 2023, mereka juga namanya belum terdaftar di Dapodik. Mereka juga belum digaji. Mereka juga belum memiliki NUPTK.
jadi jelas karena belum mereka digaji, tentu mereka sifatnya masih status sukarela. Jadi itu jawaban singkat dari keadaan UPT SDN 2884 Pindrang. Menyangkut SD 65, karena secara kebetulan juga berada di wilayah kami, atas nama Arno, Ya. SPDI Pak ya? Ya, betul. Baiklah, saya akan memberi penjelasan sedikit bahwa berdasarkan info GTK, data pokok pendidikan, atas nama Arno SPDI ini semenjak 23 November 2004 dia sudah terdaftar sebagai status tenaga honorer sekolah dan terdaftar di Dapodik, memiliki NUPTK, dan sepengamatan kami semenjak dia bertugas sebagai tenaga honorer di situ, daftar hadirnya alhamdulillah saya pantau Pak. Berdasarkan data yang saya pantau, alhamdulillah juga dia rajin dan tidak terputus di dalam data pokok pendidikan. Artinya dia sudah masih terdaftar aktif, dan di mana semenjak dia bertugas itu, nanti ketika masa pandemi COVID 2020, ketika itu memang ada lowong kepala dusun Kateong, entah dengan motivasi apa, yang jelasnya pada saat itu coba-cobalah dia mendaftar menjadi kepala dusun dengan harapan tidak berarti akan meninggalkan tugas pokoknya sebagai tenaga honorer, karena memang dia ya tetap juga melaksanakan sesuai dengan kemampuan kehadirannya. Lalu berdasarkan juga diperkuat oleh SK Kepala Dinas, ya. Tadi di info GTK Dapodik, nama Arno SPDI ini tetap berada di dalam Dapodik itu, tidak pernah keluar dari database, ya. Terus diperkuat setiap tahunnya itu ada SK Dinas, SK Kepala Dinas, namanya juga masih tercantum. Di SK pembagian tugasnya di kepala sekolah juga setiap tahun tercantum. Daftar hadirnya pun juga kami coba dari tahun pelajaran 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, 2024, 2022, 2023, alhamdulillah daftar hadirnya sempat kami copy dan kami sudah yakin hasil pantauan kami juga selaku pengawas sekolah, koordinator wilayah juga sekali-sekali datang ke sekolah itu, biasa sering ketemu dengan anak itu. Jadi pada dasarnya memang kami tidak tiap hari turun ke sekolah Pak, karena sekolah kami banyak. Jadi oleh karena itu dia mencoba mengikuti atau mendaftar mencalonkan diri menjadi kepala lingkungan itu sejak 2020. Pada masa itu pandemi COVID, anak-anak belajar di rumah, sehingga keberadaan pada waktu itu yang datang ke sekolah juga dibagi sesi guru-gurunya, dan akhirnya Pak, mungkin itulah sehingga dianggap tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Tetapi alhamdulillah setelah mendapat pembinaan dari bidang PTK, beliau dipanggil Pak untuk dapat pembinaan. Alhasil 4 Juli 2023 beliau mengundurkan diri dari kepala dusun. Setelah itu fokus pekerjaannya di honorer, dan cerita singkatnya terangkat sebagai P3K terhitung mulai tanggal 12 September 2023.
Artinya sebelum terima SK dia sudah mundur kepala dusun, fokus melaksanakan tugasnya sebagai tenaga honorer. Artinya dia belum juga 1 tahun menikmati gaji P3K. Hitung sendiri Pak, kalau bulan September sampai bulan ini 2023. Artinya ya dia tidak cukup 1 tahun menikmati gaji P3K. Jadi artinya apa? Bahwa atas nama Arno SPDI ini, hasil pengamatan saya dan berdasarkan analisa data yang kami yakini, beliau telah melaksanakan tugasnya dengan baik selaku ASN P3K, dan masuknya di P3K kami memang terus terang para korwil dan pengawas, ketika ada masuk mendaftarkan diri P3K memang di luar sepengetahuan kami. Terus terang kami pengawas dan korwil, karena mendaftarnya online tentunya melalui prosedur yang sesuai dengan perekrutan P3K. Alhasil karena memang memenuhi persyaratan dan memenuhi passing grade, dia lulus, menunggu SK, dan SK-nya tertanggal 12 September 2023. Sejak itulah resmi menjadi ASN P3K dan melaksanakan. Dan ini adalah masalah secara nasional Pak, seperti itu. Kalau kita mau tegakkan aturan bisa saja Pak, tapi kan kita mau mencari solusi secepatnya bagaimana menutupi kekurangan ini. Oleh karena itu ada inisiatif dari kepala sekolah untuk ya harus mengangkat, dan ini adalah masalah kita semua. Ya silahkan dari LSM suarakan ini ke pusat ya, supaya ada solusi yang, karena biar Bapak sampai kapanpun melarang sekolah untuk menerima, tapi ketika guru sudah habis pensiun, guru di situ Pak, atau ada yang pindah, siapa yang mau mengajar? Ya, kita pun menunggu. Itu tadi saya disampaikan Pak, K2 saya sampai sekarang belum keluar, apalagi ini usulan kan kita sudah masukkan usulan formasi. Tapi kalau kita mau menunggu itu Pak, tidak sekolah anak ini, tidak belajar ini anak-anak. Ya. Dan ini secara hampir semua Pak kabupaten seperti ini permasalahannya. Adapun kasuistik mungkin ada satu dua orang yang mungkin ya tidak sesuai SK-nya atau apa, itu mungkin kasuistik saja Pak. Tapi secara umum ini hampir semua daerah terjadi seperti ini. Ya. Makanya kita suarakan, sama-sama kita suarakan. Bagaimana solusinya? Ini bukan permasalahan dinas pendidikan saja Pak, ini permasalahan kita. Permasalahan kita semua. Jadi saya mendukung Pak, silahkan disampaikan di pusat. Ya, permasalahan di Kabupaten Bintan sekarang begini Pak. Ya, kita mau menerima guru, ada larangan. Di satu sisi harus diisi juga ini. Siapa yang mau mengajar di sini Pak? Ya. Mengangkat P3K. Kalau kita ditanya Pak, diangkat semua P3K ini atau ASN, kita mau saja Pak. Tapi kan kita memikirkan anggaran negara juga. Anggaran daerah siapa yang membiayain? Ya, silahkan kita suarakan, sama-sama kita suarakan. Permasalahan ada seperti, memang nyata seperti ini Pak. Ya, ada permasalahan seperti ini. Ya, kita sama-sama cari solusinya. Yang kedua yang masalah tadi di merger. Sekolah ini kan sudah ada beberapa, ada 8 sekolah Pak yang sudah kita merger. Tapi kan kita lihat juga kondisi di daerah itu Pak. Misalnya supaya itu kan angka putus sekolah itu kan tinggi Pak. Ya, jadi kita nanti lihat dia kaji. Ini tahun ini ada 8 sekolah kita merger. Sama tadi di Lingga-Lingga misalnya. Tapi kita lihat dulu kondisi penduduk situ Pak. Ini kan pendidikan harus ada kesetaraan Pak, harus kita layani semua. Bahkan di daerah gunung 5 orang saja Pak, kita bangunkan gedung di sana. Hanya 5 orang ini yang kita mau, yang sekolah jauh, sekolah induk itu kan, yang sekolah jauh itu kan, kita bangunkan ruang belajar di sana Pak. Karena kita harus pastikan semua peserta usia sekolah itu mendapatkan pendidikan. Ya, kalau terpaksa hanya 5 orang, yang kita bangunkan 5 orang. Ya, tinggal kita pemerintah daerah bagaimana mengatur strateginya ini. Ya, sekira itu yang mungkin saya sampaikan Pak. Jadi ini adalah permasalahan kita semua. Silahkan kita suarakan bahwa di Pindrang ada kekurangan guru, bagaimana cara mengisinya. Sementara ada larangan yang harus kita taati. Ya, di satu sisi ya kita harus mengisi itu untuk mengajar. Ya, saya kira itu Pak dari saya. Saya kira dengan berbagai pendapat dari teman-teman, saya memberikan suatu kesimpulan dengan menyerahkan kepada LSM
ada beberapa yang perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama adalah persoalan mendesak pihak Diknas untuk mengevaluasi lagi terhadap kekurangan guru yang ada di setiap sekolah-sekolah. Ya, dengan banyaknya kekurangan guru, kemudian bagaimana memerger sekolah-sekolah lagi yang bisa dimerger sepanjang kita harus dilihat daripada dampak sosialnya. Gitu. Kemudian selanjutnya Diknas untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan-temuan dari teman kita LSM FK2P supaya ada tindak lanjut. Kemudian selanjutnya semua dikurangi penerimaan honorer, apakah dia sukarela atau lain yang sifatnya tidak terlalu dibutuhkan. Ini mungkin hal-hal yang kami garis bawahi supaya ada tindak lanjut, dan kami akan mengontrol hal seperti ini. Pertemuan kali ini bab yang persoalan substansinya adalah pertama dan kedua.